Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, terdapat banyak sekali dinamika perubahan kurikulum pendidikan. Di antaranya, Rencana Pembelajaran 1947, Rencana Pembelajaran Terurai 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, Kurikulum 2006, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka Belajar. Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum pada tahun ini masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan kurikulum yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Belanda. Rencana Pembelajaran 1947 ini mengurangi pendidikan intelektual, namun diutamakan kepada pendidikan watak atau perilaku yang meliputi kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Ciri-ciri kurikulum 1947. Yang pertama, sifat kurikulumnya secara tetap subjek kurikulum. Artinya, segala bahan pelajaran yang disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Yang ketiga, jumlah mata pelajaran untuk sekolah rakyat berjumlah 16 bidang studi, sedangkan untuk SMP berjumlah 17 bidang studi. Rencana Pembelajaran 1952. Rencana Pembelajaran Terurai 1952 ini merupakan respon dan hasil penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pelajaran. Dalam kurikulum 1952, kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan dan lebih merinci setiap mata pelajarannya, sehingga disebut Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Nah, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional dengan silabus dan mata pelajaran yang jelas. Adapun ciri yang paling menonjol dari kurikulum 1952 adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Rencana Pembelajaran 1964. Kurikulum 1964 merupakan kurikulum yang lahir menjelang akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Dalam kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pemekaran pada jenjang sekolah dasar. Adapun ciri dari kurikulum 1964 adalah pembelajarannya ditingkatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen, di mana dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus, sehingga muatan materi masing-masing pelajaran masih bersifat teoritis dan belum terkait erat dengan keadaan nyata lingkungan sekitar. Tujuan dari kurikulum 1968 adalah membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan,
dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri kurikulum 1968 yaitu yang pertama, sifat kurikulum correlative subject, yaitu menunjukkan adanya hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Yang kedua, jumlah mata pelajaran sekolah dasar terdiri dari 10 bidang studi dan sekolah menengah pertama terdiri dari 18 bidang studi, di mana mata pelajaran bahasa Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia 1 dan 2. Untuk SMA terdiri dari 18 bidang studi. Yang ketiga, untuk penjurusan SMA dilakukan di kelas 2 dan disederhanakan menjadi 2 jurusan, yaitu sastra sosial budaya dan ilmu klasik pengetahuan. Kurikulum 1975. Kurikulum tahun 1975 dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru dengan program Pelita dan Repilita. Kurikulum ini menggunakan pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PSSI, yaitu mengarah pada tingkatan pendidik spesifik yang dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku visual. Ciri kurikulum 1975. Yang pertama, sifat kurikulum yang integrated subject curriculum organization, yaitu pelajaran yang dipusatkan pada suatu permasalahan atau praktik tertentu. Jumlah pelajaran untuk tingkat SD terdiri dari 9 bidang studi yang mencakup PSBB, pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat yang digabung menjadi satu, yaitu ilmu pengetahuan alam, dan pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur yang digabung menjadi satu nama, yaitu matematika. Ciri yang ketiga, jumlah pelajaran SMP dan SMA dibagi menjadi 11 bidang studi dan penjurusan di SMA dibagi atas 3 jurusan, yaitu jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan Bahasa Indonesia. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 berorientasi kepada tujuan instruksional. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, yaitu pendekatan yang digunakan dalam mengemas bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pengajarannya. Kurikulum 1984 juga menggunakan pendekatan keterampilan proses, di mana belajar mengajar menekankan pada proses keterampilan. Ciri kurikulum 1984 yaitu yang pertama, kurikulumnya bersifat connect-based kurikulum. Yang kedua, program mata pelajaran SD mencakup 11 bidang studi, SMP 11 bidang studi, dan SMA 15 bidang studi. Yang ketiga, penjurusan di SMA dibagi atas 5 jurusan, yaitu program ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu sosial, ilmu budaya, dan ilmu agama. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dari kurikulum 1994 yaitu berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan menyelesaikan soal
dan pemisah masalah, di mana sistem pembagian waktu pelajaran yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Ciri kurikulum 1994 yang pertama bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kedua, menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar. Ketiga, sifat kurikulum objektif based kurikulum. Keempat, berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Dan kelima, nama SMP dan SLTP kejuruan diganti menjadi SLTP dan SMA diganti menjadi SMA. Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 disebut KBK karena sekolah diberi wewenang untuk menyusun silabus yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. KBK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau KTSP disusun dan dikembangkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pengembangan kurikulum KTSP berpedoman pada standar kompetensi, kompetensi dasar, standar isi, dan standar kompetensi lulusan atau SKL yang digunakan sebagai acuan pembelajaran di sekolah. Adapun prinsip kurikulum 2006 yaitu 1. Berpusat pada potensi perkembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Kedua, belajar sepanjang hayat, di mana kurikulum ini diarahkan pada proses pengembangan dan pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Ketiga, beragam dan terpadu, yaitu kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman peserta didik. Dan keempat, ditampilkan dengan memperhatikan relevansi pendidikan. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter yang menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kompetensi lulusan kurikulum ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard skills. Ciri kurikulum 2013 adalah yang pertama, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua, pendekatan pembelajarannya adalah student center atau berpusat pada siswa. Yang ketiga, konsep dasar pembelajaran mengedepankan pengalaman individu. Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan implementasi dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Makarim. Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Program kurikulum Merdeka Belajar memberikan hak belajar 3 semester di luar program studi kepada mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Mahasiswa diberi kebebasan dalam memilih bidang yang diminati sekalipun sudah memilih suatu program studi.
Sekian pembahasan kita mengenai dinamika perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.